Mami salah satu event organizer terbesar dulu di Jakarta gitu. Bahkan event-event Mami itu zaman dulu kan nggak ada media sosial. Zaman dulu tuh masih ada Friendster ya. Anak-anak online Mami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak online Mami terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Jumpa lagi kalian dengan Mami Isa nih. Mami si centil, si manja, dan si Manung Kalit. Apa itu sih? Ya, intinya kalian termanja deh ya. Mami tuh bingung ya mau menyajikan konten apa, mau bagaimana, mau apa juga Mami bingung, ya kan? Nah, udah cantik kan? Oke, selamat datang di kediaman Mami. Ini tempat Mami make up di sini, terus bersih-bersih muka di sini, bikin endorse di sini, terus kerja segala macam. Apa semuanya ada di ruangan yang kecil ini, yang ukurannya tidak sampai 3x3 meter ini. Tapi ya disyukuri, apapun itu kita nikmati dengan senang hati. Aduh, anak-anak online Mami terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Nah, banyak yang bertanya, Mami kata-kata terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date itu dari mana sih? Ya, Mami sendiri sih dengan terucap dengan kata-kata itu, artinya kalian itu terkasih bagi Mami, kalian itu tersayang bagi Mami, dan kalian itu tercinta bagi Mami, dan pastinya kalian juga ter-up to date tentang berita-berita tentang Mami, gitu. Makanya Mami bilang terkasih, tercinta, tersayang, dan ter-up to date. Kalau Stasia kan, oh halo guys, oh halo, welcome back to my channel. Nah itu kalau Stasia. Kalau Gibi Vesta kan, halo sobat perempuan bebelafuh gitu, ya kan? Nah itu kalau Gibi Vesta. Terus kalau Melly Bradley, cewek-cewek close friend. Nah gitu, jadi mereka punya identik masing-masing. Kalau Atta Halilintar kan Asyam gitu ya. Terus kalau anak lanang Mami kan menjerit-jerit gitu ya. Jadi setiap orang punya ciri khas untuk menarik perhatian para followers, para subscriber, terus supaya di like, di komen gitu. Cuman ada sebagian orang yang ingin dibully, ada sebagian orang yang ingin dipuji. Dan Mami termasuk orang yang tidak ingin dipuji dan tidak ingin dibully. Santai-santai aja, realita-realita aja, kehidupan yang nyata, aktual, terpercaya, dan fatah morgana. Seperti itu ya. Apa ya, Mami juga lagi bete juga di rumah, udah 18 hari ya. Hari ke-18 ini Mami udah stay at home semenjak Mami pulang dari Thailand. Entah itu 18 hari, kalau dihitung mungkin udah sampai kali ya 18 hari. Dan Mami tidak pernah kemana-mana, hanya ke bawah aja. Itu pun kalau seandainya lauk pauk udah mulai habis. Kalau beras nggak akan habis karena Mami udah stok sebanyak 30 kilo untuk 3 orang. Jadi wajar sih Mami nyetoknya hanya 30 kg aja. Kalau untuk lauk pauk kan kadang 2 hari 3 hari Mami harus turun ke bawah, habis itu berbelanja. Nggak mungkin Mami makan Indomie terus, nggak mungkin Mami makan mie instan terus gitu kan. Sesekali oke, bolehlah, karena memang Mami penyuka yang namanya Indomie. Indomie endorse Mami dong, Mami kan pecinta Indomie. Mungkin Mami akan bercerita, banyak yang bertanya, Mami udah berapa lama sih Mami di Jakarta, terus Mami asli mana? Oke, Mami cerita sedikit, Mami itu asli mana, supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi.
Mami asli apa sih kok bisa bahasa A, bisa bahasa B, bisa bahasa C, bisa bahasa ini. Nah, pada dasarnya Mami itu paling senang dengan yang namanya bahasa Nusantara. Apa itu bahasa Nusantara? Yaitu bahasa daerah A, B, dan C itu Mami senang sekali mempelajarinya. Bukan berarti Mami tidak mau belajar bahasa Inggris, cuman Mami dulu tidak ada cita-cita sama sekali mau keluar negeri ya, karena Mami kan pada dasarnya kan orang kampung yang cita-cita Mami dulu itu tidak terlalu tinggi sekali sayangnya, nggak ada cita-citanya terlalu tinggi. Jadi berhayal Mami hanya ingin pergi ke Jakarta dan ingin merantau di Jakarta itu untuk memperbaiki struktur keuangan nanti Mami gitu. Walaupun dari keluarga memang sewaktu itu sangat berkecukupan, cuman Mami tipe orang yang tidak pernah meminta kepada orang tua dan juga tidak pernah menyusahkan yang namanya saudara-saudara terdekat. Jadi cita-cita Mami hanya ingin merantau ke Jakarta dan juga untuk mendapatkan bekal, belanja, uang ya secukup-cukupnya aja. Mami tidak pernah bercita-cita yang sangat tinggi-tinggi sekali ya. Tapi ini bukan mengajarkan ke kalian supaya kalian tidak perlu bercita-cita ya, karena tipe orang berbeda-beda. Mami tipe orang yang menjalani aja. Kalau seandainya tidak mentok di jalan ya, maksudnya gini, Mami tipe orang yang berjalan aja gitu, nggak harus harus mencapai target ini, target enggak. Mami tipe orang yang jalanin aja. Kalau seandainya sampai ke puncak itu alhamdulillah, nggak sampai ke puncak itu syukurin aja sampai di situ. Mami cerita sedikit, Mami asli mana? Oke. Mami darahnya ini darah mengalir, darah Nias dan darah Batak. Namanya kalau orang kami bilang Bani, Batak, Nias. Tapi karena ayah sendiri itu dari darahnya Nias, akhirnya Mami adalah keturunan Nias. Darahnya Nias dan Batak, ibu itu Batak. Jadi kalau kalian tanya Zega itu apa? Zega itu adalah marga dari ayah. Marga dari ayah itu namanya Zega. Jadi Mami harus pakai Zega. Zega itu tidak akan pernah Mami hilangkan karena pantangnya bagi suku Mami, orang Nias itu menghilangkan marga. Itu harus dibawa sampai kapanpun. Nah, Mami salah satu orang yang sangat bangga menggunakan marga Zega. Jadi jangan ditanya lagi Zega itu nama atau apa ya. Zega itu marga keturunan silsilah keluarganya Mami gitu. Nah, orang tua Mami yang perempuan, ibu itu namanya Boru Pardede. Nah, kalau Pardede itu kalau di kasta Batak itu ya dia, kalau Mami nggak salah ya agak-agak tinggi lah gitu ya. Mami nggak mau tinggi, jadi agak-agak tinggi gitu. Jadi namanya mama itu Boru Pardede. Jadi darah Mami ini marga Zega dan Boru Pardede, jadi Batak dan Nias. Tapi Mami bukan lahir di tanah Batak dan bukan lahir di tanah Nias. Mami lahir di tanah Sibolga. Sibolga itu dia pesisir selatan, jadi Tapanuli Tengah ya kalau nggak salah ya. Semoga aja Mami nggak salah karena Mami keluar dari kota Sibolga itu tahun 94 sudah tidak di Sibolga lagi. Jadi Mami lahir di tanah Sibolga yang dimana notabene-nya di sana campur ya. Ada orang Minang, ada orang Padang, ada orang Bugis, ada orang Melayu, ada orang Batak, ada orang Nias, ada orang Jawa, bahkan ada orang Sunda. Di sana campur-campur. Tapi bahasanya yang di Sibolga itu adalah bahasa antara perpaduan orang Batak dan orang Minang, jadi namanya bahasa Sibolga. Mami kurang tahu sejarah dari kota Sibolga bagaimana, tapi setahu Mami itu bukan pakai bahasa Minang tapi bahasa Sibolga. Contohnya, kalau di Minang atau di Padang kan kalau bilang mau kama gitu, mau kemana, mau kama. Nah kalau orang Sibolga bilang mau kamano, mau kamano buna, itu arti adalah mau kama uni, mau kama buna. Buna itu artinya kalian. Jadi buna itu identik dengan bahasa Sibolga. Andainya kita Sibolga sama
Makanya orang Sibolga mengerti bahasa Minang, tapi orang Minang belum tentu ngerti bahasa Sibolga. Orang Sibolga bisa berbahasa Batak, tapi orang Batak belum tentu bisa berbahasa Sibolga. Nah, itu istimewanya Sibolga. Karena di sana seperti apa ya, kalau di Sibolga itu banyak gitu, di kampung Mami itu banyak apa ya namanya, banyak bahasa gitu. Tapi orang Sibolga itu taunya mereka adalah Melayu pesisir selatan, seperti itu. Nah, ya semoga aja Mami nggak salah ya, karena Mami udah keluar dari tahun 94 dari kota Sibolga. Dan Mami sangat mencintai kota kelahirannya Mami, kota Sibolga. Jadi yang justru Mami belum pernah ke tempat asli darahnya Mami, yaitu Nias. Tapi suatu saat nanti pasti Mami pengen banget ke Pulau Nias. Mami nggak pernah ke Pulau Nias, sama sekali belum pernah ke Pulau Nias. Jadi sekarang kalian udah mengerti bahwa Mami Isa adalah orang Sibolga, tapi keturunan Nias dan juga Batak. Jadi perpaduannya antara Nias dan Batak. Dah paham? Jadi kalian nggak usah tanya-tanya lagi, Mami orang mana, Mami orang mana. Tapi kok bisa bahasa ini ya? Karena Sibolga itu banyak orang Padang, ada orang Bugis, ada orang macam-macam. Banyak. Jadi kalau ditanya sukunya apa Sibolga itu, kalau kami jawab ya Melayu. Jadi jatuhnya walaupun bermarga, tapi tetap bahasanya bahasa Sibolga. Nah, makanya orang Sibolga pintar-pintar bahasa Padang gitu. Orang Sibolga pintar-pintar juga bahasa Melayu. Orang Sibolga pintar-pintar bahasa Batak. Orang Sibolga juga pintar-pintar bahasa Bugis ya. Mereka pintar-pintar gitu. Oke, terus apa lagi ya? Terus Mami tahun berapa ke Jakarta? Kalau nggak salah Mami ke Jakarta itu ya sekitar 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu ya, tahun 99 ke tahun 2000. Jadi ya hampir 20 sampai 21 tahun yang lalu Mami sudah menginjakkan kaki di ibu kota Jakarta. Tapi di tahun 2004 pasca tsunami Aceh dulu, Mami pindah ke Surabaya. Dari Surabaya sampai tahun 2007 Mami pindah ke Semarang. Dari Semarang sampai 2010 Mami balik lagi ke Jakarta. Tapi memang waktu Mami di Surabaya dan Semarang itu nggak langsung stay di tempat. Jadi Mami bolak-balik antara Jakarta dan Surabaya, karena pekerjaan Mami dulu harus memang di Jakarta, karena Mami sebagai salah satu event organizer dulu terbesar untuk model ya di Indonesia. Jadi sebenarnya Mami tipe orang yang tidak pernah di depan layar ya. Mungkin setelah kejadian Hikmah kemarin Mami pegang salah satu artis yang sensasional, jadi Mami terpaksa maju ke depan layar. Tapi kalau Mami nggak begitu kan kalian nggak kenal anak-anak online Mami terkasih, tercinta, tersayang dan ter-up-to-date gitu kan. Singkat cerita, kalau ditanya pekerjaan Mami, jadi Mami itu dulu 20 tahun yang lalu waktu masuk ke Jakarta itu sudah menjadi, dulu kalau nggak salah ya Mami pernah bekerja dengan seseorang desainer, tapi beliau sudah pindah ke Bangka Belitung. Jadi Mami tetap tinggal di Jakarta. Jadi setelah Mami berpindah-pindah itu sebenarnya Mami tetap stay di Jakarta. Jadi punya tempat di Jakarta tapi tetap bolak-balik antara Semarang, Surabaya, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jakarta. Karena Mami sebagai salah satu IO model terbesar di Indonesia. Jadi Mami itu adalah wadah pencari bakat artis-artis, dan Mami menyalurkannya kepada manajemen artis yang ada di Jakarta dulunya. Jadi Mami itu dulu IO. Jadi strukturnya itu kan gini. Dulu itu ada majalah ya, ada majalah Aneka Yes. Jadi majalah Aneka Yes ini bekerja sama dengan Mami untuk membuat event. Nah, eventnya itu namanya BA Model Casual contohnya ya. Nah, BA Model Casual itu nanti Mami rangkup di beberapa wilayah, di beberapa daerah. Nanti hasilnya Mami masukin ke unggulan top-topnya gitu di majalah tersebut. Nah, di majalah tersebut nanti mereka adu lagi, nanti diambil sama manajemen. Nah, kerjaan Mami itu dulu. Kerjaan Mami adalah membuat
pencarian bakat di semua daerah yang ada di wilayah Indonesia. Jadi Mami salurkanlah di Jakarta. Makanya Mami harus stay waktu itu di Surabaya dan di Semarang. Alhamdulillah banyak artis-artis papan atas yang sekarang udah ngetop itu dari hasil olahan event-eventnya Mami gitu. Jadi kalau mungkin netizen atau anak-anak online yang tidak tahu Mami pasti bilang kalau seandainya Mami mah baru aja nih viral gini-gini. Sebenarnya Mami nggak mau viral sayang, karena Mami sudah cukup terkenal di ruang lingkup para artis, manajemen artis, dan juga production house, dan juga ruang lingkup event organizer di Indonesia gitu. Jadi Mami salah satu event organizer terbesar dulu di Jakarta gitu. Bahkan event-event Mami itu zaman dulu kan nggak ada media sosial, zaman dulu tuh masih ada Friendster ya. Jadi event Mami itu pasti diliput oleh beberapa media cetak seperti Jawa Pos, Aneka Yes, ya majalah-majalah top waktu itu. Jadi alhamdulillah Mami masih simpan kayaknya. Jadi dulu juga belum ada seperti kita Google ya kan. Nah YouTube juga belum ada. Jadi itulah pekerjaan Mami, singkat cerita aja nih Mami ceritanya. Tapi kalau Mami cerita dari ujung kulon sampai ujung kulon lagi ya nggak akan selesai anak-anak online begitu. Nah itu dulu perkenalan dari Mami sedikit banyaknya. Jadi kalian tahu Mami asli mana, pekerjaan Mami dulu bagaimana, seperti itu. Mungkin banyak nanti anak-anak online, mungkin banyak anak-anak online yang bertanya, Mami bagaimana sih cara-cara untuk menjadi artis itu gitu ya. Sebenarnya gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah. Nanti bakal Mami buat satu video di mana nanti Mami akan share untuk bagaimana sih kiat-kiat kita untuk menjadi artis. Nah, memang kalau dulu sama sekarang untuk menjadi artis itu sangat berbeda. Sekarang mau jadi artis ada dua hal yang ada dua macam kan. Satu artis selebgram, artis medsos yaitu selebgram, YouTuber dan lain-lainnya. Ada yang satu lagi artis beneran, bukan selebgram ini artis bohongan ya, tapi berbeda selebgram dengan selebriti ya. Selebriti itu kebanyakan memang mencetak karya lalu berprestasi. Nah kalau selebgram ada juga yang berkarya, tapi sebagian banyak yang sensasi supaya followers naik ya. Tidak bisa dipungkiri memang kita sebagai selebgram itu memang harus buat sensasi sedikit-sedikit baru bisa naik begitu. Ya karena anak-anak online pasti senang kan dengan sensasi-sensasi. Tapi kalau zaman dulu kamu tidak punya potensi, kamu tidak punya bakat di dalam tubuhmu, sekalipun kamu cantik tapi kamu tidak punya bakat, kamu tidak akan pernah bisa masuk di layar pertelevisian Indonesia gitu. Bukan hanya itu, attitude juga dijaga, sikap juga dijaga, harus apa namanya ya, pinter-pinter gitu ngambil hati orang, terus nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh, pokoknya nggak boleh seperti itu. Nah zaman dulu itu memang sangat berbeda. Nanti Mami bakal bikin rangkumannya bagaimana sih Mi kiat-kiat untuk menjadi artis atau ingin menjadi anak Mami. Oke, nah sampai di sini dulu. Kalian harus subscribe channelnya Mami, tembuskan sampai 100.000 subscribe ya anak-anak online. Oke, sekian dulu cerita-cerita manja dari Mami, sedikit-sedikit aja karena waktunya panjang banget ya kan, nggak bisa Mami potong, nggak bisa Mami edit nantinya ya. Mami akhiri, semoga bermanfaat apa yang Mami share tadi, semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada salah-salah kata di depan maupun di belakang mohon dimaafkan karena Mami hanya manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.